Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup I yang akan mempresentasikan hasil analisis dari judul Dampak Konflik Geopolitik Amerika Serikat dan Iran terhadap ketidakpastian pasar saham global dan implikasinya bagi Indonesia tahun 2026. Adapun pembahasan kami meliputi latar belakang, teori, analisis, hingga kesimpulan. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian global, terutama karena terjadi di kawasan Timur Tengah yang merupakan jalur penting energi dunia. Pada periode 2025 hingga 2026, konflik ini semakin meningkat dan memicu berbagai dampak seperti kenaikan harga minyak, volatilitas pasar saham, serta gangguan rantai pasok global. Kondisi ini juga mendorong investor untuk beralih ke aset yang lebih aman, sehingga pasar keuangan menjadi semakin tidak stabil. Indonesia, sebagai negara berkembang, turut terdampak terutama melalui fluktuasi harga energi dan arus modal asing. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak konflik ini terhadap pasar saham global dan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik antara Amerika Serikat dan Iran memengaruhi ketidakpastian pasar saham global. Selain itu, juga dikaji bagaimana dampaknya terhadap volatilitas pasar keuangan melalui perubahan harga minyak dan komoditas. Selanjutnya, penelitian ini membahas pengaruh konflik terhadap pasar saham di Indonesia yang tercermin melalui IHSG, serta bagaimana mekanisme transmisi dampak konflik tersebut terhadap pasar global dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap ketidakpastian pasar saham global. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampaknya terhadap volatilitas pasar keuangan, menganalisis pengaruhnya terhadap pasar saham Indonesia melalui IHSG, serta mengidentifikasi mekanisme transmisi dampak konflik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan konflik geopolitik Amerika Serikat dan Iran yang dapat menimbulkan risiko global yang berdampak langsung pada pasar keuangan. Yang pertama itu ada teori risiko geopolitik. Teori risiko geopolitik menyatakan bahwa peristiwa politik meningkatkan ketidakpastian, memicu fluktuasi harga komoditas strategis seperti minyak dan emas, serta memengaruhi psikologi investor sehingga pasar menjadi lebih volatil. Yang kedua, itu ada teori ketidakpastian ekonomi. Teori ketidakpastian ekonomi menjelaskan bahwa meningkatnya ketidakpastian membuat investor dan pelaku usaha cenderung menahan investasi, menurunkan kepercayaan pasar, dan meningkatkan volatilitas karena sulitnya memprediksi kondisi ekonomi ke depan. Yang ketiga, itu ada teori integrasi pasar. Teori integrasi pasar dalam konteks global menjelaskan bahwa pasar keuangan antar negara saling terhubung sehingga guncangan di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia. Melalui arus modal dan informasi yang bergerak secara real time, dampaknya semakin besar karena adanya keterkaitan antar pasar dan tingginya kepemilikan asing. Yang keempat atau yang terakhir itu ada teori safe haven atau flight to quality. Teori ini menjelaskan bahwa saat risiko meningkat, investor cenderung memindahkan dana dari aset berisiko seperti saham ke aset yang lebih aman seperti emas atau obligasi, yang menyebabkan tekanan pada pasar saham dan pelemahan nilai tukar. Secara keseluruhan, keempat teori ini saling berkaitan. Risiko geopolitik memicu ketidakpastian memengaruhi perilaku investor, integrasi pasar mempercepat penyebaran dampak secara global, dan flight to quality menjelaskan perpindahan dana ke aset aman. Kombinasi proses ini menyebabkan penurunan pasar saham, peningkatan volatilitas, serta tekanan terhadap nilai tukar termasuk pada IHSG dan rupiah di Indonesia. Pengaruh terhadap pasar saham global. Ketidakpastian akibat konflik Amerika Serikat dan juga Iran langsung memicu reaksi berantai di pasar saham. Pada saat eskalasi pada tanggal 30 Maret, indeks utama seperti IHSG, Kospi dan juga Nikkei kompak memerah.
Dan pada saat deeskalasi, pada tanggal 1 April, pasar berbalik ke arah zona hijau. Ini menunjukkan betapa sensitifnya bursa global terhadap isu geopolitik saat ini. Lalu lonjakan harga minyak, ketegangan ini memicu kekhawatiran pasokan. Akibatnya harga minyak WTI menembus 100 US dollar per barel, sementara Brent melonjak ke kisaran 112 hingga 116 US dollar per barel. Ini merupakan level tertinggi sejak tahun 2022. Kemudian perilaku flight to quality, investor mulai menghindari resiko, mereka mulai beralih ke aset aman. Ini menyebabkan harga emas itu naik dan nilai tukar dolar Amerika Serikat juga semakin menguat. Kemudian ada volatilitas melalui harga minyak dan juga komoditas. Fokus utama ini ada di Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% perdagangan minyak dunia. Gangguan di titik ini adalah alasan utama mengapa harga Brent dan juga WTI itu melambung tinggi. Kemudian tekanan inflasi dan juga kebijakan moneter. Harga minyak yang mahal masuk ke zona hawkish. Ini artinya memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi itu lebih lama demi meredam inflasi. Dampaknya apa? Yaitu terjadinya arus modal keluar dari negara berkembang. Kemudian efek domino komoditas lain, efek volatilitas tidak berhenti di minyak. Harga komoditas energi dan juga pangan itu ikut tertarik naik secara signifikan, seperti batu bara itu melonjak di 44% dan juga minyak sawit mentah atau CPO itu naik sekitar 20%. Nah, konflik geopolitik ini bukan sekedar berita politik, tapi juga ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global yang memicu inflasi dan juga memaksa investor untuk bermain aman. Selanjutnya, pengaruh terhadap IHSG. Yang pertama, respon IHSG terhadap konflik. Pada 30 Maret 2026, saat eskalasi konflik, harga minyak tembus 115 USD per barrel, yang berakibat pada turunnya IHSG 1,08% ke level 7020,53. Sebaliknya, pada 1 April 2026, saat muncul isu deeskalasi, IHSG menguat 1,43% ke level 7149,25. Korelasi temporal ini membuktikan bahwa IHSG tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik di Timur Tengah. Yang kedua, tekanan fiskal dan nilai tukar. Mekanisme paling kuat yang menghubungkan konflik AS-Iran dengan IHSG adalah melalui harga minyak dunia. Indonesia sebagai importir energi neto sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak. Pada puncak eskalasi Maret 2026, harga minyak menembus 100 USD per barrel. Ini merupakan level tertinggi sejak 2022. Kenaikan ini memicu 3 dampak berantai. Yang pertama, tekanan terhadap APBN. Setiap kenaikan 10 USD per barrel meningkatkan defisit sekitar 51,8 triliun. Kedua, pelemahan rupiah hingga mendekati 17.000 dolar AS. Ini merupakan level terendah sejak krisis 1998. Ketiga, ekspektasi kebijakan moneter global yang lebih ketat, yang membuat aset negara berkembang kurang menarik. Yang ketiga, capital outflow secara besar-besaran. Integrasi pasar global memungkinkan investor asing menarik dananya dengan cepat saat risiko meningkat. Selama Maret 2026, arus keluar modal dari pasar saham Indonesia mencapai 21,37 triliun, terbesar lebih dari 1 dekade. Ini mencerminkan perilaku flight to quality di mana investor beralih dari aset berisiko ke aset aman seperti emas dan obligasi AS. Selanjutnya, mekanisme transmisi konflik AS-Iran. Hill menjelaskan bahwa sistem kebijakan moneter internasional memiliki 3 karakteristik utama,
fleksibilitas nilai tukar, integrasi pasar modal, dan efek spillover kebijakan moneter. Berdasarkan ini, terdapat 4 mekanisme transmisi konflik AS-Iran terhadap IHSG. Yang pertama, saluran harga komoditas energi. Konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak memperburuk neraca perdagangan, meningkatkan inflasi, dan menekan IHSG. Yang kedua, saluran sentimen dan perilaku risk-off. Konflik meningkatkan ketidakpastian global, mendorong investor mengambil sikap risk-off dan beralih ke aset aman. Ketiga, saluran arus modal. Konflik global memicu capital flow reversal, yaitu pembalikan arus modal dari negara berkembang ke negara maju, diperkuat oleh tingginya kepemilikan asing di B. Keempat, saluran kebijakan moneter global. Kenaikan harga minyak mendorong inflasi global, sehingga The Fed mempertahankan suku bunga tinggi. Akibatnya, selisih suku bunga AS Indonesia menyempit dan aset Indonesia kurang menarik. Jadi dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar keuangan global maupun Indonesia. Pertama, konflik ini meningkatkan ketidakpastian global. Hal ini terlihat dari pergerakan bursa saham dunia yang cenderung turun secara bersamaan saat konflik memanas, dan kembali naik ketika situasi mulai mereda. Kedua, konflik juga memicu volatilitas pasar keuangan, terutama melalui kenaikan harga minyak dan komoditas. Dampaknya adalah meningkatnya tekanan inflasi dan ketidakpastian kebijakan moneter di berbagai negara. Ketiga, Indonesia turut berdampak. IHSG mengalami penurunan, terjadi arus keluar modal asing dan nilai tukar rupiah melemah, sehingga mendekati level terendah sejak krisis 1998. Keempat, dampak tersebut masuk ke Indonesia melalui 4 jalur utama, yaitu kenaikan harga energi, perubahan sentimen investor menjadi risk-off, arus kelas modal, serta kebijakan moneter global yang semakin ketat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konflik geopolitik global memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan ketahanan ekonomi agar Indonesia lebih siap menghadapi risiko serupa di masa depan. Demikian pembahasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.